Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah tajalla lahul maula lailatal isra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan la tu'addu wa la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu bimu'jizatil isra wal mi'raj la tusibhum fitnatun wa la tamassahum lijaj. Allahumma ya rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan, yang kami rindukan, kami cintai, guru mulia Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullah ta'ala, dan seluruh masyayikh asatidz yang mudah-mudahan beliau diberi umur panjang oleh Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiyah. Dan yang kami hormati pimpinan Majlis Raudhatul Muhibbin Solo, mudah-mudahan Allah limpahkan pahala, kebaikan, segala kebaikan pada beliau, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal baik, dan kepada segenap alumnus mahasiswa Universitas Imam Syafi'i yang mudah-mudahan Allah jadikan menjadi penerus dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula pada para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal yang baik, yang mulia, yaitu bersama-sama kita mengkaji kisah agung yang terjadi pada makhluk yang agung dan diberangkatkan oleh Zat yang Maha Agung. Kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini adalah kisah yang agung, karena kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan kisah ini juga diabadikan di hadis-hadis mutawatir. Maka orang yang mengingkari kisah ini sudah keluar dari iman, karena menyalahi dalil mutawatir Al-Quran dan hadis. Kisah ini agung, dikatakan agung karena kisah ini, kalau kita lihat dari segi keagungan hissi, yaitu yang bisa dilihat adalah karena memang kisah ini, ya, kisah ini terjadi banyak sekali keajaiban mukjizat yang tidak bisa kita akal-akalkan, tidak bisa diterima oleh akal manusia. Maka dari itu banyak sekali kejadian-kejadian yang oleh akal dianggap sesuatu yang mustahil. Keagungan cara kisi itu bisa kita lihat
Dan ada keagungan secara maknawi adalah karena di kisah ini terjadi banyak sekali hikmah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini kisah agung. Dan sejatinya semua kisah yang terjadi pada kehidupan Nabi adalah agung. Ini adalah sekelumit saja kisah agung yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya semua kisah yang terjadi pada Nabi adalah agung. Ya. Dan yang paling agung dari kisah-kisah agung yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kisah Isra Mi'raj. Ya. Dan kita sebagai umatnya wajib mengagungi kisah-kisah agung beliau. Wajib hukumnya. Karena Nabi sendiri juga mengagungkan kisah-kisah beliau. Hal-hal yang penting bagi beliau ketika beliau lahir. Ya. Pada hari Senin. Beliau agungkan hari kelahirannya. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kau berpuasa setiap hari Senin? Jawab sama beliau, al-yawm wulidtu fihi. Ya, hari ini aku dilahirkan. Ya, Nabi mengagungkan kisah di hari kelahirannya dengan berpuasa. Maka sama dengan kita. Kita juga harus mengagungkan kisah-kisah beliau. Ya. Dengan mengkaji, termasuknya adalah saat ini kita mengkaji, mengagungkan kisah Isra Mi'raj yang telah terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan jadi sebagian orang. Ada sebagian orang di sana itu yang masih mempermasalahkan mereka adalah orang-orang yang tertinggal. Saat ini kita sudah sampai pada derajat menggali hikmah di balik kisah Isra Mi'raj. Ya, tapi sebagian orang masih mempermasalahkan apakah kisah ini wajib kita peringati. Ya. Gimana mungkin kisah ini terjadi? Ya, kisah ini terjadi secara singkat. Ya, mustahil kalau ini sudah keluar dari Islam. Tapi ada juga yang mengatakan, ya memang kisah Isra Mi'raj ini terjadi, tapi tugas kita hanya menyampaikan saja, nggak usah lah diperingati melalui acara Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Ya, ya memang, ya kisah ini banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penanggalannya. Ada yang mengatakan kisah ini turun di tanggal 11. Ada yang mengatakan kisah ini turun di tanggal 12, 17 Rajab, 27 Rajab. Ada yang mengatakan juga di bulan Ramadan. Ketahuilah, kita tidak merayakan hari, tanggal ataupun bulan, akan tapi yang kita rayakan adalah kisah agung yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Harus kita tahu, ya, hikmah yang terjadi pada kisah beliau untuk pelajaran kehidupan kita. Kita harus tahu esensi dari kisah ini. Ya. Yang sejatinya adalah kisah ini sebenarnya praktek dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Buti. Ya. Praktek dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insyirah. Innamal usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Ya. Karena nanti, ya, kisah Isra Mi'raj ini sebelum terjadi adalah melalui proses. Namun sebelum itu, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, harus diketahui bahwa sebelum kita mendengar kajian ini, mengkaji kajian ini, yang harus kita siapkan adalah hati kita. Karena ini bukan kita akal-akalan. Ini adalah kisah iman. Maka siapapun yang menanggapi kisah ini dengan akal pikirannya atau logikanya, maka yang ada adalah dia tidak akan percaya. Yang akan ditemukan adalah kejadian yang mustahil. Maka banyak sekali argumentasi yang nyeleneh, yang sejatinya adalah mengikis keimanan mereka. Ketahuilah bahwa kisah Isra Mi'raj adalah kisah
iman. Karena memang isi dari kisah ini adalah mukjizat. Mukjizat adalah kharqul adah, keluar dari kaidah manusia. Yang ada adalah keajaiban peristiwa dahsyat, hebat yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Makanya Said Nursi Badi'uz Zaman dalam kitab Qissatul Mi'rajnya, Risalatul Mi'raj, mohon maaf, ya, beliau mengatakan, mewanti-wanti siapapun, andai yang ingin mengkaji kisah ini, mendengarkan kisah ini, yang harus dipersiapkan adalah hati. Hati kita yang harus disiapkan. Ya. Kisah ini sebenarnya dimulai, ya, kisah ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW atas kesuksesan yang beliau raih. Ya, tentu dengan muqaddimah. Orang mau sukses itu harus ada muqaddimahnya, enggak langsung dapat kesuksesan. Ada kesusahan, ada kesabaran. Dapat musibah dulu, dapat cobaan dulu, susah payah dulu. Dan ini yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya beliau sebelum di Isra Mi'rajkan adalah beliau mendapatkan duka yang amat besar. 3 tahun Nabi diboikot bersama kaumnya. Susah cari makan minum. Karena tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang Mekah. Nabi diboikot. Ya, ada yang makannya hanya dedaunan. Minum aja susah. Selama 3 tahun Nabi dilecehkan. Ya. Susah, merasakan derita yang sangat besar. Kemudian setelah itu ditambah lagi ditinggal oleh kekasihnya, sosok orang yang dipercayainya, yaitu Abu Thalib. Beliau adalah orang yang dari awal membantu dakwah Nabi, membimbing Nabi, menemani hidup Nabi, membela Nabi. Ditinggal oleh Abu Thalib, tinggal wafat. Sedih Nabi. Ya. Karena beliau adalah orang yang berpengaruh. Saat itu tidak ada yang berani menggoda Nabi. Ya, ketika masa hidupnya Abu Thalib. Karena memang Mekah sendiri itu dipegang oleh kaum Quraisy dari Abdul Muthalib, diwariskan ke Abu Thalib. Ya, siadah pada tangan-tangan mereka. Sehingga tidak ada satupun yang berani mengganggu Nabi saat itu. Tapi ketika wafatnya beliau baru datang orang-orang yang mencoba untuk menyakiti Nabi, mencaci Nabi, memusuhi Nabi. Maka Nabi bersedih saat itu. Tambah lagi Nabi ditinggal oleh kekasih sejatinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya, yang senantiasa menemani hidup Nabi, ya, yang menemani Nabi, mengademkan Nabi ketika mendapat musibah, menemani Nabi ketika kesepian. Kalau Sayyidah Khadijah adalah orang yang melindungi, membela Nabi dari dalam, maka Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi dari luar. Kedua orang spesial Nabi meninggalkan beliau. Maka duka di atas duka. Maka tahun ini disebut dengan tahun Amul Huzn, tahun kesedihan. Tapi awas, ya, awas jangan sampai salah paham. Ya, Dr. Buti dalam kitabnya Fikih Sirah mengatakan bahwa sebutan Amul Huzn itu bukan karena Nabi ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Memang Nabi sedih karena ini manusiawi, wajar. Ya, akan tetapi ada kesedihan yang hakiki. Ya. Sehingga dinamai dengan Amul Huzn-nya itu apa? Yaitu setelah kepergian mereka, maka Nabi akan merasakan kesulitan dalam berdakwah. Nabi sadari makna ini. Nabi menyadari makna ini. Ya. Semula dakwah yang dilakukan oleh beliau, ya, lancar karena ada pelindungan dari Sayyidina Abu Thalib dan juga Sayyidina Khadijah. Maka setelah wafat beliau tentu meyakini bahwasanya akan terjadi ke depannya suatu hal yang tidak diinginkan. Akan ada lebih lagi halangan-halangan yang menghalangi dakwah beliau.
Maka dari itu Nabi saat itu berpikir bagaimana caranya agar menemukan orang-orang seperti beliau lagi. Barulah beliau pergi ke kampung Taif. Karena kampung Taif adalah daerah yang memang jadi rujukan orang-orang Mekah pada saat itu. Ya. Nabi menginginkan, mengharapkan kepercayaan dari mereka. Pergi Nabi dengan ditemani Zaid bin Harithah. Akan tapi ternyata harapan yang selama ini didambakan oleh Nabi berbalik, ya, berbanding terbalik. Malah justru Nabi dihinakan, Nabi disakiti, dilempari batu. Semua orang, hatta anak-anak kecil mereka dikerahkan untuk melempari batu, melempari kerikil. Dan diriwayatkan bahwasanya saat itu Nabi bercucuran darah, pelipis beliau, pipi beliau bercucuran dengan darah. Ya. Akhirnya Nabi lemah gemulai. Nabi tidak tahan dan Nabi pergi meninggalkan kota Taif. Ya. 5 km dari kampung Taif Nabi beristirahat. Ada sebuah pohon. Nabi berteduh di situ. Ya. Tidak kuat dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kampung Taif. Nabi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaik dha'fa quwwati wa qillata hilati, kata Nabi. Ya. Dan ini pelajaran hikmah. Siapapun yang merasa bahwa dirinya mendapat suatu musibah cobaan, maka yang pertama yang harus kita jadikan sebagai sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Kemudian saat itu datanglah malaikat Jibril, tersingkap awan, datang malaikat Jibril. Ya. Allah yukri'uka salam. Ya. Wahai Nabi, Allah mengucapkan salam kepadamu. Allah mengabulkan doamu. Ya. Dan lihatlah di sebelah sana, penjaga gunung, malaikat penjaga gunung. Beliau menawarkan kepadamu, wahai Nabi, jika engkau menginginkan gunung itu dilamparkan ke atas kepala mereka, maka akan saya lakukan. Akan tetapi Nabi rahmatan lil alamin, Nabi malah justru mengatakan, ya Allah, arju min aslabihinna man yansuruddin. Ya Allah, aku berharap ada di antara keturunan mereka yang akan menjadi penegak agamamu. Ada ahli-ahli iman setelahnya. Maka benar terkabul doa beliau. Ada Ikrimah, ada Khalid ibn Walid, yang orang tua mereka adalah orang-orang yang pernah memukuli Nabi, melempari batu pada Nabi. Kemudian barulah setelah itu Nabi pulang ke Mekah. Setelah pulang ke Mekah beberapa bulan, kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di permulaan kisah ini sesungguhnya banyak sekali terjadi hal-hal yang mustahil. Ya. Sebelum Nabi diberangkatkan, Nabi dibedah dulu. Nah ini kan sudah gak masuk akal, ya enggak? Zaman dulu belum ada dokter bedah. Iya, dokter bedah belum ada. Akan tapi yang menciptakan dokter bedah kan sudah ada. Kenapa kita masih mengatakan mustahil? Ya. Untuk itu ini adalah kisah iman, bukan kisah akal-akalan. Maka yang menghadapi kisah ini dengan akal logika mereka, maka yang ada hanya mengeluarkan argumentasi-argumentasi yang nyeleneh. Ya, akhirnya timbul persoalan. Nabi diberangkatkan oleh Allah itu dengan rohnya, gak mungkin dengan jasadnya. Bagaimana mungkin Nabi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasadnya? Karena manusia itu tidak akan kuat menghadapi radiasi matahari, akan luluh. Akan hancur karena radiasi matahari. Jadi Nabi itu sebelum diberangkatkan, Nabi harus melakukan proses kimiawi dulu. Nabi
dijadikan cahaya, kemudian langsung berangkat. Ya, ini kayak gini-gini sudah ada di pondok pesantren, ada bukunya itu. Ya, mengatakan bahwasanya Nabi itu dijadikan melalui proses kimiawi menjadi cahaya apa gitu, kemudian diberangkatkan. Ya. Ini akal-akalan mereka. Ya. Padahal sudah jelas dalam ayat yang membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah itu dengan jasad dan ruhnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat abad adalah kalimat utuh. Kalimat utuh. Ya. Karena orang dikatakan hamba itu ketika sudah ada ruh dan jasad. Ya. Ketika sudah terbentuk ya, ruh dan jasad. Kalau ada orang jasadnya saja, ruhnya sudah nggak ada, mayit, bangkai. Kalau ada orang jasadnya, ruhnya ada, tapi jasadnya tidak ada. Lah, ini bukan orang lagi, ini mah gentayangan, pocong, kuntilanak. Ya. Itu. Jadi kalimat abad adalah kalimat utuh. Ini membuktikan bahwasanya Nabi diberangkatkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya. Ya. Kalimat abad juga mempunyai makna bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengakui bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah hambanya. Ya, awas dibedakan antara penilaian Allah dan penilaian makhluk. Artinya ketika Allah telah mengakui bahwa Nabi adalah hambanya, berarti Nabi besar Muhammad SAW adalah memang sudah layak untuk dikatakan hamba. Sudah melakukan penghambaan yang sesungguhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah gelar yang sangat mahal. Ya, berbeda dengan orang yang hanya ngaku, saya hambanya Allah, padahal belum tentu dia sudah benar-benar menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan gelar hamba harus melalui proses yang sangat berat. Ya, ibadahnya yang benar, ya, niatnya yang benar ketika beribadah. Kemudian menjauhi maksiat. Ini baru dikatakan penghambaan yang sesungguhnya. Ya. Ini. Ya, jadi Nabi besar Muhammad SAW diberangkatkan adalah dengan jasad dan rohnya. Kemudian ada persoalan lagi mungkin ya. Ada seorang mengatakan bahwasanya Nabi itu Isra Mi'rajnya dengan mimpi. Ini ada hadis Muslim yang mengatakan seperti ini. Awas, termasuk kesalahpahaman adalah mencampur adukan hadis ini dengan hadis Isra Mi'raj. Berbeda, awas. Isra Mi'raj, Nabi yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha itu hanya terjadi satu kali dalam hidup Nabi. Ya, memang Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, setiap selesai sholat subuh, Nabi bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabat, apakah ada di antara kalian yang bermimpi melihat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu? Ya, ketika para sahabat tidak menjawab, baru kemudian Nabi bercerita, wahai para sahabat, saya semalam ya, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala melihat hal-hal yang gaib. Ya, Nabi melihat surga, Nabi melihat neraka. Nabi melihat ini, melihat fulan. Ya. Ini juga terjadi pada Nabi, akan tapi berbeda. Ini bukan kisah Isra Mi'raj yang terjadi, yang diabadikan oleh Al-Quran. Kisah Isra Mi'raj Nabi yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian diberangkatkan ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan sholat. Bukan. Ya. Kemudian termasuk bukti bahwasanya Nabi berangkat Isra Mi'raj bukan dengan mimpi. Kalau dengan mimpi, pasti saat itu orang-orang bakal percaya. Bahkan kaum Quraisy. Orang-orang kaum Quraisy saat itu tidak percaya bahwa Nabi Isra Mi'raj adalah karena memang Nabi berangkat yaqdhah. Ya. Bukan dengan mimpi. Karena orang dengan mimpi semua orang pun bisa. Kita pun kadang bermimpi hal-hal yang menakjubkan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Semua orang bisa melakukan hal itu. Makanya saat itu orang-orang
nggak percaya bahwa Nabi Isra Mi'raj dalam sekejap waktu yang singkat. Ya, dan termasuk sebagian orang juga mempermasalahkan waktu. Ya, Nabi bagaimana mungkin ya melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan singkat. Ya, padahal jaraknya 700 mil kurang lebih. Itu harus ditempuh dengan waktu yang lama. Apalagi saat itu hanya ada kendaraan unta. Kan gitu. Ya, ketahuilah. Ya, jarak dan waktu ya, tidak dipermasalahkan dalam hal ini. Karena yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan jarak dan waktu. Maka pembicaraan jarak dan waktu tidak penting lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberangkatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat asra diambil dari kata asra yusri isra'an. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu ada saro yasiru seron, artinya berjalan di siang hari. Ada saro yasri siroyatan, artinya berjalan di malam hari. Nah, kalimat dalam ayat Al-Quran menggunakan asro muta'adi, artinya yang memberangkatkan adalah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu hanya menerima ya kayak orang ditlaktir, ya sudah semuanya jahiz, siap, karena yang memberangkatkan adalah Allah. Makanya di kalimat awal Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhana, artinya adalah maknanya tasbih, yaitu Allah mensucikan dirinya dari kelemahan-kelemahan. Karena tahu bahwa kejadian Isra Mi'raj itu penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang tidak bisa dianalogikakan. Dan bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Makanya menggunakan kalimat tasbih, artinya Allah membenarkan kisah ini. Membenarkan kisah ini. Ya, kalimat subhana, kalau kita tengok-tengok kalimat subhana, menurut ilmu balaghahnya adalah kalimat ijaz, ya, yang kalimatnya sedikit akan tapi maknanya luas. Ya, ada kalimat yang terbuang di situ. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Ya, jadi itu. Jadi bukan suatu yang mustahil jika perjalanan Isra Mi'raj ini sangat singkat, karena yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para pemirsa di mana saja Anda berada. Kemudian ya, ada kalimat setelah itu sebagai taukid bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sangat singkat. Lailan. Ya. Lailan artinya di malam hari. Lailan di sini menggunakan kalimat nakirah. Kenapa? Menunjukkan tadulu ala taklil. Artinya perjalanan ini dilakukan dengan singkat. Ya, jadi di sini membuktikan bahwa kalimat bahasa Arab itu maknanya sangat luas, sangat luas. Semua akan ada maknanya. Ya, lailan di malam hari, dan ada hikmahnya juga kalau kita mau gali. Ya, kenapa Nabi diberangkatkan pada malam hari? Ya, karena memang pada malam hari ini di mana hal-hal gaib kita ketemukan, ya, kita ketemukan. Kemudian pada malam hari adalah waktu yang pas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita gali dari kisah Isra Mi'raj ini. Ya. Kita kembali lagi bahwasanya kisah ini adalah kisah iman. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ayo kita fahami lebih dalam lagi, jangan sampai kita terpengaruh oleh sebagian argumentasi dari orang-orang yang memang sengaja untuk melemahkan keimanan kita. Ya. Kemudian harus diketahui juga bahwa termasuk hal yang penting yang perlu kita bahas pada malam hari ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di Sidratul Muntaha, bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Awas ya. Itu hanya tempat kemuliaan. Allah jadikan Sidratul Muntaha adalah tempat kemuliaan untuk Nabi bertemu dengan Allah, bukan berarti Allah berada di atas. Awas.
Karena Allah ada tanpa tempat. Dan Allah ada sebelum diciptakannya tempat. Seperti halnya kita sholat menghadap kiblat. Ya, kiblat kita Ka'bah. Apakah berarti Allah ada di Mekah sana? Tidak. Tapi Allah jadikan kiblat Mekah adalah tempat mulia untuk kita jadikan sebagai arah kiblat kita ketika sholat. Ya. Kemudian ketika Allah bertemu dengan Nabi Musa, ya, apakah Allah berarti ada di tempat saat itu? Tidak. Ya. Jadi ada sebagian orang juga yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di atas dengan dalil seperti ini. Awas, ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh sebagian orang yang memang dia sengaja ingin membuat pemikiran-pemikiran kita tentang Allah dengan mengukur Allah Subhanahu wa taala setara dengan makhluknya. Ya, akidah tajsim. Baik pemirsa di mana saja Anda berada, kesimpulannya adalah bahwa hakikat kisah Isra Mi'raj ini adalah bagaimana kita harus belajar dari hikmah-hikmah yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Dan sangat banyak, akan tapi yang kami hadirkan hanya sekelumit saja karena waktu yang terbatas. Dan insya Allah dengan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada hal penting lagi dalam kisah ini adalah perintah yang sangat agung. Allah sengaja memerintahkan perintah ini karena memang perintah ini adalah termasuk perintah yang sangat istimewa, yaitu perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk berpuasa, Allah cukup dengan menghadirkan ayat. Akan tetapi tidak cukup dengan salat. Tidak cukup dengan salat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala langsung mengangkat Nabi Muhammad SAW secara langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala perintah salat. Artinya membuktikan bahwasanya perintah salat adalah perintah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia yang harus kita jaga. Jangan sekali-kali kita remehkan urusan salat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamati as-shalah. Ya, suatu yang akan dihisab pertama di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka semua amalnya akan baik. Dan jika salatnya gak benar, maka semua amal yang dilakukannya pun gak benar. Maka Anda, siapapun, ya, biarpun Anda sering berbuat baik, bersedekah, sedekah, ya, berhubungan baik dengan manusia, akan tetapi meremehkan urusan salat, maka hal itu semuanya sia-sia saja. Karena salat adalah as-silah bainal 'abd wa rabbih, kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yaitu silah, hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan dengan Allah saja enggak beres, apalagi dengan yang lainnya. Dan satu salat saja jika ditinggalkan itu sudah cukup menjadikan ia sebab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita saat ini mulai merenungi akan keagungan makna salat. Jika di antara kita mungkin ada yang pernah meninggalkan salat, ayo saat ini kita mengqadha, ya. Aduh, berat. Mungkin ada yang mengatakan seperti ini karena sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Kalau kita tahu ilmunya, tidak ada kata berat. Kita bisa mengqadha salat dengan cara yang mudah. Ya. Kalau seandainya ada orang meninggalkan salat 3 tahun, jangan langsung diqadha seketika itu. Ya, berat. Tidak, kita harus ada kita punya manajemen waktu. Ya. Contoh, ya, kita mempunyai sholat yang kita tinggal.
selama 2 tahun. Oke. Ya, mulai dari sekarang, mulai besok, ayo kita sholat duhur 2 kali. Sholat duhur 2 kali. Yang kedua adalah sholat qadha kita. Begitu juga asar, maghrib, isya, subuh. Kita lakukan itu setiap hari selama 2 tahun. Tidak akan terasa kita telah mengqadha semua sholat selama 2 tahun yang kita tinggalkan. Ya. Mudah-mudahan Anda siapapun, kita semua ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli salat, keluarga, sahabat Anda yang saat ini belum bisa mengerjakan salat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka untuk cinta, mudah melaksanakan salat, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang rindu kemuliaan. Selalu harus kita hadirkan makna bahwa tidak ada kemuliaan di dunia ini kecuali adalah mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan itu bisa kita dapat dengan kita memelihara salat, memelihara ibadah yang amat penting, salat, memelihara ibadah yang sangat pokok bagi kita, yaitu ibadah salat. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bisa menggali hikmah-hikmah yang terjadi pada kisah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya sejatinya, seyogyanya harus berusaha untuk senantiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna mahabbah yang sesungguhnya. Harus ada ittiba, harus mengikuti. Kita tidak hanya mengaku cinta Nabi, akan tapi kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Apa yang beliau ajarkan kepada kita, baik dari perkataannya, perbuatannya, termasuk kisah hidup yang pernah beliau alami. Maka dari itu kajian ini sangat penting untuk kita ikuti, adalah untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita menghidupkan akhlak, perbuatan Nabi, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya muqaddimah. Setelah ini kita akan harus lebih sering lagi untuk membaca kisah-kisah Nabi dari kitab-kitab sejarah atau mengikuti pengajian. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal soleh. Dan akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf barangkali dari perkataan Al-Fakir ada yang salah ataupun ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati para hadirin, para pemirsa. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Majelis Rawdatul Muhibbin Solo, kepada pemimpin Majelis Rawdatul Muhibbin Solo, Gus Musta'in, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, pada majelis beliau. Baik, kami tutup majelis ini dengan pembacaan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.